Pemirsa, kantor imigrasi wilayah Tanjung Perak, Surabaya melarang warga negara asing untuk berkunjung maupun transit ke kota Surabaya. Namun bagi WNA yang telah menetap di Surabaya sebelum pandemi, diberi kelonggaran visa izin menetapnya hingga situasi dinyatakan bebas pandemi. Yakni WNA pemegang izin tinggal terbatas, pemegang izin tinggal tetap, pemegang visa diplomatik dan dinas, tenaga bantuan dan dukungan medis, serta orang asing yang bekerja pada proyek strategis nasional. Sementara untuk WNA yang overstay di wilayah Jatim diberikan dispensasi izin tinggal darurat berupa perpanjangan izin secara otomatis sampai waktu yang belum ditentukan. Aturan pengecualian tersebut dituangkan dalam Permenkumham nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah Indonesia. Orang asing yang memang ke sini dan tidak bisa keluar karena banyak hal ya. Pertama, alat angkut yang tidak ada memang ditutup sementara untuk akses keluar maupun masuk. Tetapi memang secara aturan di Permenkumham nomor 11 tahun 2020 tidak semuanya dilarang masuk. Jadi memang ada pelarangan untuk masuk dan keluar bagi warga negara asing, tetapi tidak semuanya karena masih ada pengecualian. Lalu bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh kantor imigrasi wilayah Tanjung Perak, Surabaya atas kebijakan ini? Kita akan bergabung bersama reporter TV One, ada Henti Kartika yang mengabarkan untuk Anda. Henti. Henti, silakan laporan Anda mengenai mekanisme di sana. Ya, selamat siang Alfat. Pandemi COVID-19 yang hingga kini masih terjadi di wilayah Indonesia dan berdampak bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat membuat berbagai pihak terus berupaya untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan peraturan soal pelarangan warga negara asing atau WNA untuk tinggal atau masuk atau keluar bahkan transit di wilayah Indonesia, dan salah satunya itu terjadi di kota Surabaya. Saat ini sudah bersama saya Bapak Sugiono yang merupakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak, Surabaya. Saya akan menanyakan bagaimana sih sebetulnya mekanisme pelarangan WNA yang masuk, keluar, atau bahkan transit di wilayah Surabaya. Selamat siang Pak Sugiono. Siang. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Pak Sugiono, bisa dijelaskan bagaimana sih mekanisme atau aturan tentang pelarangan WNA, baik yang masuk, transit maupun keluar, khususnya di kota Surabaya, Pak? Ya, terima kasih. Pelarangan orang asing untuk masuk ke Indonesia itu tertera dalam pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 11 tahun 2020, yaitu tentang pelarangan sementara orang asing untuk masuk ke wilayah NKRI. Oke. Di kota sendiri, di kota Surabaya sendiri seperti apa, Pak? Peraturan itu dilaksanakan? Di kota Surabaya sendiri kita tetap mengacu kepada instruksi dari pimpinan di pusat, dengan memperhatikan instruksi dari kepala-kepala daerah. Selama pandemik yang terjadi hingga saat ini, ada tidak WNA yang masuk maupun keluar bahkan transit di wilayah kota Surabaya, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Sampai hari ini? Iya. Oke. Kemudian dari peraturan itu, sanksi apa yang diberikan nantinya jika ada WNA yang masuk, keluar, atau bahkan transit di kota Surabaya, Pak? Baik, sanksi atau pelanggaran apabila orang asing melanggar dari ketentuan tersebut, tentunya yaitu pertama akan ditolak masuk dengan alat angkut yang membawanya. Masuk akan dikenakan sanksi, yaitu biaya beban sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Oke. Kemudian sejauh ini sampai saat ini dari kantor imigrasi, Pak, adakah misalnya sosialisasi atau edukasi soal pelarangan WNA yang melakukan perjalanan ke kota Surabaya, Pak, dari kantor imigrasi sendiri? Kita telah mengadakan sosialisasi sebanyak 2 kali, jadi berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Itu seperti apa, Pak, sosialisasi dalam bentuk apa? Kita undang stakeholder, yaitu dari pihak-pihak perusahaan maupun rekan-rekan media, perihal hal-hal apa saja, jadi protokol COVID-19 yang harus dijalankan. Dari WNA sendiri yang di kota Surabaya responnya seperti apa, Pak?
Mereka tentunya baik karena COVID-19 ini adalah bencana global. Ya tentunya dari negara asal orang asing itu sendiri juga ada kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang pada prinsipnya sama, yaitu untuk melakukan pengamanan terhadap COVID-19 itu sendiri. Di kota Surabaya sendiri, WNA paling banyak itu dari negara mana, Pak? Negara Tiongkok atau Cina. Tiongkok. Kemudian di bawahnya dari negara mana lagi? Korea. Oke. Mereka sejauh ini selama pandemik tidak pernah melakukan masuk atau keluar bahkan transit di kota Surabaya? Tidak pernah. Oke. Baik. Dalam keadaan darurat seperti apa, Pak? Mereka diizinkan untuk masuk atau bahkan keluar di kota Surabaya? Mereka sesuai atau mengacu pada pasal 3 ayat 1 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 dikecualikan terhadap pemegang kitas diplomatik, visa diplomatik dan dinas serta awak angkut dan tenaga-tenaga medis yang memang berkaitan dengan atau proyek daripada pandemi itu sendiri. Oke. Baik, terima kasih Pak Sugiono atas informasinya. Itu tadi adalah wawancara saya bersama Pak Sugiono yang merupakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak Surabaya. Dan sebagai informasi tambahan bahwa ada pengecualian bagi warga negara asing atau WNA yang bisa masuk wilayah Surabaya, yaitu salah satunya yang memiliki visa izin tetap tinggal di sini, kemudian tenaga bantuan untuk medis, dan bekerja di proyek strategi nasional. Demikian kabar yang dapat kami sampaikan dari Surabaya. Saya kembali ke Alfat di studio. Baik, Henti Kartika mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.